Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi sedikit ilmu dengan tema video pembelajaran favorit siswa. Ini dipersembahkan dalam acara webinar praktek baik pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ya, yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kota Cimahi. Perkenalkan, nama saya Eis Nela, boleh dipanggil Ibu Eis atau Ibu Nela. Saya berasal dari Mankota Cimahi. Berikut adalah tujuan webinar praktek baik PPJ BDR. Setelah mengikuti webinar ini, diharapkan peserta mampu mengetahui video pembelajaran favorit siswa, mempraktekkan pembuatan video pembelajaran, dan memberikan praktek baik kepada peserta yang lainnya. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita lebih jauh mengetahui bagaimana sih video yang disukai oleh siswa, mari kita cari tahu dulu yuk manfaat penggunaan video dalam pembelajaran. Video memiliki kelebihan dibandingkan dengan media yang lain dalam pengajaran. Nah, ada 4 kelebihan menggunakan video ya teman-teman. Yang pertama adalah manipulation of time atau manipulasi waktu. Nah, di sini pengajar atau guru dimungkinkan untuk memanipulasi waktu. Misalnya untuk menayangkan media pada waktu-waktu yang kita inginkan. Nah, kejadian yang berlangsung hari kemarin dapat dengan mudah kita capture untuk kemudian kita tayangkan di waktu yang telah kita skenario bersama siswa. Sebagai contoh misal, untuk pelajaran sejarah, untuk mengetahui proses terjadinya reformasi tahun 1998, kita dapat memutar video demonstrasi mahasiswa 98 atau detik-detik mundurnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan. Nah, hal ini akan memberikan pemahaman sekaligus akan membawa siswa seolah-olah mereka berada pada kejadian itu. Yang kedua adalah convention of time atau pemadatan waktu. Dalam hal ini tayangan dengan muatan tertentu dapat kita pilah dan pilih untuk kita padatkan pada menit atau detik tertentu sehingga penguatan akan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai atau kita tekankan akan lebih mengena. Ketiga adalah expansion of time atau perpanjangan waktu. Waktu putar dapat kita rekayasa menjadi lebih panjang dari sebenarnya. Efek pengulangan dalam pembelajaran juga akan menjadi lebih baik dalam penerimaan siswa. Misalnya begini, dalam pelajaran PAI misalnya membahas tentang sholat. Dalam evaluasi ternyata siswa memerlukan penajaman pada posisi sholat dan bacaan yang belum sesuai, guru dapat memberikan materi dengan pengulangan yang cukup dalam video tersebut. Yang keempat adalah manipulation of space, manipulasi ruang. Kelebihan video yang keempat ini adalah memungkinkan membawa siswa ke dalam tempat yang tidak ada pada sekitar lingkungan belajar atau sekolah. Misalnya nih, untuk pelajaran geografi. Misal, siswa belajar tentang gempa bumi dan tsunami, maka tidak perlu membawa siswa ke misalnya negara yang sering terkena gempa bumi yaitu Jepang. Misalnya, atau kita nunggu nih adanya tsunami atau adanya gempa. Selain beresiko juga pasti otomatis kita kalau harus ke Jepang mahal ya. Dengan menggunakan video yang terekam oleh kamera profesional yang dilakukan oleh misal National Geographic atau Discovery Channel misalnya, akan membantu siswa memahami materi dengan mudah dan tervisualisasi nyata di hadapan mereka. Setelah kita mengetahui kelebihan video pembelajaran, selanjutnya apa ya kira-kira yang diperlukan untuk pembuatan video pembelajaran? Apakah kita butuh benda yang satu ini? Ya, pastinya semua punya benda yang satu ini ya. Nah, setelah punya handphone, apakah kita perlu kursus online untuk membuat video pembelajaran? Belum tentu ya. Oke, kita cari tahu apa yang diperlukan untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah kemauan yang keras. Jadi, jika diawali dengan kemauan dari dalam diri sendiri, insya Allah kedepannya pun kita akan mudah menjalani atau membuat video pembelajaran tersebut. Yang berikutnya adalah waktu. Nih, teman-teman semuanya, waktu untuk membuat satu video pembelajaran memang tidak sebentar. Akan tetapi, manfaatnya akan dirasakan tidak hanya sekarang, tapi untuk kedepannya saat kita mengajar di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, ada kata-kata di sini, do what you love. Nah, saat kita membuat video, kita harus senang dulu agar konten video pembelajaran yang kita buat juga dirasakan baik atau bermanfaat oleh siswa kita. Di sini harus ada manajemen waktu, harus ada kemauan yang tinggi,
Juga kita membutuhkan pemikiran-pemikiran kreatif agar video tersebut dapat dinikmati dengan baik oleh siswa kita. Kita juga memerlukan yang namanya laptop atau komputer untuk mendukung video pembelajaran yang nantinya akan kita buat. Jika sudah kita tentukan video pembelajaran seperti apa yang akan kita buat, sekarang kita cari tahu ya, kira-kira video apa sih yang disukai oleh para siswa? Kasih tahu nggak ya, Bapak dan Ibu? Teman-teman semuanya kira-kira penasaran nggak ya? Oke, kalau penasaran yuk kita lihat. Nah, sebagian siswa menyukai video. Nah, di sini kenapa saya mengatakan sebagian siswa? Karena tidak semua ya siswa menyukai tayangan video loh, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah video tersebut harus interaktif. Bapak Ibu, kita adalah seorang guru, bagaimana menciptakan interaksi dengan siswa seperti saat kita berada di dalam kelas. Video tersebut harus interaktif, siswa merasa berada di dalam kelas bersama gurunya. Berikutnya adalah biasanya nih anak-anak dari mulai TK, SD, SMP atau setingkat SMA pun masih menyukai gambar atau video yang ada animasinya. Kenapa ini dibutuhkan? Jika video hanya tulisan saja atau hanya misalnya gambar biasa saja tanpa adanya animasi, mungkin akan membuat siswa bosan. Karena Bapak Ibu, kita pun menyaksikan video biasanya kita akan melihat pada 10 detik pertama apakah video tersebut menarik atau tidak. Jika menarik, kita akan penasaran kira-kira selanjutnya apa. Tapi kalau dalam 10 detik pertama video tersebut membosankan, biasanya kita akan skip aja ya. Berikutnya adalah yang paling penting menurut saya adalah video yang dibuat atau yang diberikan kepada siswa harus karya gurunya. Karena biar ada ikatan emosional antara siswa dengan gurunya. Jadi anak-anak ada ikatan emosional dengan gurunya saat pembuatan video yang melibatkan gurunya, ketimbang video tersebut misalnya kita ambil dari channel YouTube orang lain. Sekali lagi, kita adalah seorang guru, kita bukan tutor di platform pendidikan. Kita punya nilai lebih, yaitu ikatan emosional antara pendidik dengan peserta didiknya. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, guru sebagai pendidik. Kenapa saya mengatakan ini yang paling penting? Karena dalam video pembelajaran yang dibuat oleh orang lain belum tentu dalam video tersebut mempunyai karakter yang sama dengan siswa-siswa kita. Tetapi saat guru membuat video sendiri, guru sudah membayangkan karakter-karakter siswa seperti apa yang nanti akan melihat video tersebut. Pasti akan disesuaikan dengan karakter siswanya. Nah, disinilah peran guru sebagai pendidik itu sangat penting, karena kita adalah seorang pendidik yang harus bisa membawa kelas nyata ke dalam kelas virtual, sehingga esensi dari pembelajaran kita dapat Bapak Ibu juga jangan lupa bahwa setiap pembelajaran harus disertakan dengan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali itu atau di dalam satu video yang akan Bapak Ibu buat. Lalu setelah itu ada interaksi atau tanya jawab atau penugasan dalam video tersebut. Selain yang tadi sudah kita ketahui yang diperlukan untuk membuat sebuah video pembelajaran, kira-kira apa lagi ya yang masih kurang? Oke, kita lihat ya. Biasanya yang saya perlukan untuk membuat sebuah video pembelajaran itu hal-hal yang mudah sekali yang biasa kita pakai untuk mengajar. Microsoft PowerPoint biasa saya pakai untuk membuat video pembelajaran. Jadi materinya saya buat di Microsoft PowerPoint ini. Setelah itu, setelah saya mengerjakan materi di PowerPoint, lalu saya menggunakan Facetune Capture ini. Biasanya saya pakai untuk merekam layar yang menampilkan PowerPoint yang sudah tadi saya buat. Dan yang berikutnya, saya pun menggunakan Windows Movie Maker, atau barangkali kalau teman-teman mempunyai aplikasi pengedit video yang lain, silahkan digunakan juga ya. Misalnya seperti Filmora Go atau misalnya KineMaster, silahkan dipakai. Tapi biasa kalau saya menggunakannya Windows Movie Maker. Juga yang tak kalah pentingnya adalah kita membutuhkan ini, channel YouTube, supaya video kita bisa bermanfaat selain untuk siswa kita, juga untuk siswa-siswa yang lain atau pihak-pihak yang lain yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, di slide terakhir ini yang tak kalah penting menurut saya, jika kita membuat video pembelajaran, apalagi video pembelajaran tersebut akan kita upload di YouTube, jangan lupa Bapak Ibu cantumkan referensi atau sumber, karena mungkin dalam video pembelajaran yang kita buat, kita menggunakan karya orang lain. Jadi jika kita tidak ingin disebut seorang plagiat, maka alangkah lebih baiknya sumber-sumber tersebut dituliskan dalam karya kita agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Nah, ini adalah sumber yang saya pakai dalam pembuatan PowerPoint ini. Saya menggunakan template PowerPoint ini dari slidesgo.com. Nah, berikutnya zip yang tadi ada di gambar saya ambil dari Google Gambar. Di situ Bapak Ibu nanti gampang sekali untuk misalnya mencari animasi-animasi atau kartun-kartun yang lucu
atau gambar-gambar yang bergerak, itu silakan Bapak Ibu langsung ke Google Gambar saja dan awali kata-katanya dengan zip, misal zip bunga. Jadi otomatis nanti gambar yang Bapak Ibu dapatkan berupa gambar animasi atau gambar bergerak. Berikutnya pun saya menggunakan animasi dari animaker.com. Saya menggunakan Powtoon dan juga saya mengambil sumber dari blog saya sendiri yaitu sejarahasik.mapel.xyz. Juga saya menggunakan beberapa sumber dari YouTube channel saya yaitu Mirs Nela, dan yang tak kalah penting saya menggunakan sumber beberapa materi dari blognya dedisetio.net. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampai kita di akhir slide. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan Bapak Ibu boleh berkomunikasi dengan saya melalui WA ataupun mau berkirim email. Ini alamat email saya alisnaila2@gmail.com, ataupun mau misalnya berkunjung ke saya saat di jam kerja di Mankota Cimahi, berhubungan dengan saya di Facebook atau di IG, silahkan. Di sana Facebook saya namanya Kikis Alisnaila, begitupun dengan IG. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, tetap belajar, tetap produktif, dan selalu berkarya dan berbagi untuk sesama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.